Anda masih di Ainus Pagi pemirsa bersama saya Yaya Nufus dan rekan saya Bremana Tenaya. Kita ke informasi selanjutnya. Tersangkut di rel, sebuah truk alat berat di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat hancur ditabrak kereta api. Tidak ada korban jiwa karena sopir berhasil menyelamatkan diri. Itu bisa. Momen menegangkan terekam kamera amatir warga di perlintasan kereta api Kampung Baru, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Jumat malam. Sebuah truk forklift tertabrak kereta api Jayakarta hingga hancur terbelah dua dan terseret sejauh 20 meter. Sebelumnya ban belakang truk tersangkut bantalan rel hingga tak bisa melaju. Meski telah dibantu evakuasi oleh warga, truk tetap tidak bisa berjalan hingga akhirnya tertabrak kereta jurusan Pasar Senen, Surabaya. Beruntung sopir truk selamat karena berhasil keluar dari kendaraan sebelum tabrakan terjadi. Akibat tabrakan ini, lokomotif kereta rusak sehingga harus diganti agar bisa melanjutkan perjalanan. Tuh diangkat. Pas diangkat nggak kuat, buru-buru itu ya, gaknya enggak. Bannya selip. Nah, pas lama dikit kereta nongol, ada kereta. Masih diangkat tuh. Ada 12 orang yang angkat. Diangkat-angkat nggak kuat, ada yang lari. Lanjut tuh, gini tuh, sama kereta di stop. Kali supaya ngerem gitu. Tidak anjlok, hanya tadi lokomotif ada kerusakan sehingga lokomotif sementara ditinggal di TKP. Untuk gerbong kereta ditarik mundur ke arah Lemah Abang, kemudian nanti akan berpindah jalur sebelahnya menuju kembali ke Surabaya. 5 perjalanan kereta api yang melintas dan menuju Daup 7 terlambat akibat kejadian ini. Kecelakaan dalam penanganan Polsek Cikarang Timur dan unit Gakum Satlantas Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan beruntun terjadi di tol Solo Semarang pada Sabtu siang. Tabrakan melibatkan 6 kendaraan hingga saling bertumpuk. Kecelakaan terjadi di kilometer 422+600 ruas tol Ungaran arah Banyumanik Semarang. 6 kendaraan yang terdiri dari mobil, bus, dan truk bertabrakan hingga saling bertumpuk. Tidak ada korban jiwa, namun ruas tol sempat macet panjang karena ditutup sementara untuk proses evakuasi. Sopir bus telah diamankan bersama para saksi untuk dimintai keterangan. Polisi masih menelusuri penyebab kecelakaan ini. Evakuasi kendaraan kembali tutup kembali. Sudah bis, tronton, dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Tidak ada korban jiwa. Di dalam waktu singkat kita petugas cepat mengevakuasi dan arus lalu lintas sudah normal kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa, kawanan monyet ekor panjang masuk ke permukiman warga di kawasan Jalan Yong Panah Hijau, Kota Medan, Sumatera Utara. Diduga monyet-monyet ini kelaparan karena habitatnya di hutan mangrove rusak dijadikan tambak ikan. Dalam satu pekan terakhir, kawanan monyet ekor panjang membuat resah warga di kawasan Jalan Yong Panah Hijau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan karena masuk ke permukiman warga. Monyet liar jenis ekor panjang ini muncul di sore hari mengais sampah dan merusak tanaman warga untuk mencari makan. Warga di kawasan ini pun resah. Pasalnya keberadaan monyet ekor panjang ini dikhawatirkan dapat mencelakai warga, terutama anak-anak yang masih balita. Warga menduga kawanan monyet ini masuk ke permukiman penduduk lantaran habisnya makanan dan rusaknya habitat tempat tinggal mereka karena maraknya penimbunan lahan mangrove untuk dijadikan tambak ikan dan udang. Karena kita kan khawatirkan monyet ini kan liar yang bukan punya warga yang lepas, tapi memang dia udah ada di sini sehingga tidak takut dengan warga. Kita khawatirkan anak-anak yang ada di sini jadi imbasnya, waktu tahu pas lagi bermain dia turun, anak-anak tuh digigit atau diapa ya? Warga berharap pemerintah dan petugas BKSDA dapat berkolaborasi menangkap monyet-monyet liar ini agar tidak menimbulkan korban jiwa. Dari Medan, Sumatera.
Pemirsa, kita ke informasi pemilu. Ganjar Pranowo, calon presiden 2024 yang diusung Partai Perindo, dipuji sebagai sosok yang humble dan punya jiwa kepemimpinan oleh para anak muda yang hadir dalam acara Idea Fest 2023 di Jakarta Convention Center. Kalangan anak muda juga menilai Ganjar sebagai tokoh yang mau merangkul anak muda dan mendengar aspirasi mereka. Kalangan anak muda yang hadir dalam acara Idea Fest 2023 di Jakarta Convention Center, Jakarta, antusias mengikuti diskusi bersama bakal calon presiden yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo. Pak Ganjar itu di pandangan aku sosok yang baik, humble, punya sifat kebapaan dan sosok leader yang benar-benar merakyat sih, yang bisa dengerin aspirasi masyarakatnya, aku lihat ya. Ganjar juga mengajak anak muda untuk bergabung ke dalam tim sesnya di Pilpres 2024 sebagai bagian dari pendidikan politik dan merasakannya dengan terjun secara langsung. Tergantung apakah kawan-kawan bersedia. Jika jawabannya iya, saya katakan saya terbuka, saya melamar anak muda untuk bisa bergabung. Karena itulah yang tadi menjadi kegelisahan ya. Bagaimana kami dalam berpolitik. Kami punya preferensi, tapi kami bimbang untuk memilih. Bagi anak muda, Ganjar juga dinilai memiliki kriteria pemimpin yang bersih dari korupsi, anti sara, cinta tanah air, serta mampu memimpin warga Indonesia dengan baik. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah relawan muda dari kalangan artis mendeklarasikan dukungan kepada bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Dukungan untuk baca pres Ganjar dari kalangan muda terus mengalir. Kali ini sejumlah artis yang tergabung dalam jargon atau jaringan relawan Ganjar Pranowo Nasional menyatakan dukungan kepada Ganjar di Pilpres 2024. Relawan mengajak seluruh generasi milenial dan generasi Z di Indonesia untuk ikut memberi suara dan berperan aktif menyambut dan menyukseskan pemilu yang akan datang. Rencananya deklarasi jaringan relawan Ganjar Pranowo Nasional ini akan dilaksanakan pada Minggu petang 1 Oktober di Jakarta. Dari kita yang muda-muda yang ingin peduli, kita tuh ngelihat kayak anak muda kita nih kok nggak ada ya yang menyadarkan betapa pentingnya pemilu. Makanya kita sesama pemuda, sama-sama anak muda ya kita buat gerakan ini, buat jargon ini supaya anak-anak muda itu ya benar-benar merasa memiliki tanggung jawab. Dan kita memastikan betul nanti member jargon ini atau anggota jargon ini di 14 Februari itu pasti nyoblos semua. Menuju Pilpres 2024, pemirsa, sosialisasi sosok Ganjar Pranowo terus digelar oleh para relawan lewat beragam kegiatan positif untuk masyarakat. Relawan Ganjar mengadakan kegiatan di sejumlah bidang melalui olahraga, keagamaan, kesenian, dan sosial budaya. Banyak cara dapat dilakukan untuk menebar nilai kasih sayang kepada orang tua. Seperti kegiatan sosial berbagi kasih oleh relawan orang muda Ganjar di Semarang, Jawa Tengah. Relawan berkunjung ke Panti Ureda Rindang Asih 2 mengadakan pengecekan kesehatan gratis, senam bersama, hingga mendengar cerita para lansia. Bantuan berupa alat kesehatan, terapi akupuntur, dan tanaman hidroponik juga disalurkan untuk panti. Masih dari Semarang, Jawa Tengah, relawan Penamas Ganjar menggelar turnamen futsal antar pelajar dan juga mahasiswa di Gor Manunggal Jati. Kegiatan diselenggarakan untuk mengembangkan bakat dan kompetensi di bidang olahraga sekaligus mencetak lahirnya atlet-atlet baru. Sementara di bidang keagamaan, relawan Ustadz Sahabat Ganjar menggelar kegiatan tinjauan psikologis dan medis terkait pelaksanaan puasa Senin Kamis. Kegiatan ini diikuti jamaah Majelis Taklim Istiqomah Desa Seinangka, Kecamatan Seikapayang, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Di Pandeglang, Banten, relawan Serikandi Ganjar mengadakan pelatihan penulisan seni kaligrafi. Kegiatan karya seni tulis tangan indah ini diikuti antusias para perempuan milenial. Sedangkan di Donggala, Sulawesi Tenggara, relawan Serikandi Ganjar menggelar doa bersama refleksi 5 tahun peristiwa bencana Pasigala. Melalui doa, zikir, dan membaca Al-Quran, puluhan warga diajak memperingati bencana alam gempa dan tsunami yang terjadi pada 28 November 2018 lalu.
Kegiatan di bidang kesenian dan budaya juga diadakan oleh relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ganjar Muda Pajajaran. Pentas kesenian tradisional Bajidor digelar di Kebun Awi yang bertempat di Ujo Ekolen, Cimenyan, Bandung, Jawa Barat. Melalui sosialisasi yang dibalut dengan kesenian, relawan yakin sosok Ganjar Pranowo secara tidak langsung bisa dikenal masyarakat Jawa Barat. Pemirsa, Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo bersama istri Liliana Tanu Sudibyo mencoba kereta cepat Jakarta-Bandung dari Stasiun Halim, Jakarta ke Stasiun Tegaluar, Bandung, Jawa Barat. HT mengapresiasi kehadiran kereta cepat sebagai moda transportasi terintegrasi dan diharapkan menjadi lompatan dalam menciptakan ekonomi yang efisien. Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo didampingi istri Liliana Tanu Sudibyo beserta jajaran direksi MNC Group mencoba pengalaman baru naik kereta cepat Wus dari Stasiun Halim Jakarta menuju Bandung. Dengan kecepatan 350 km per jam, kereta cepat Wus Jakarta-Bandung yang membawa HT dan rombongan hanya membutuhkan waktu 40 menit. Kehadiran moda transportasi yang terintegrasi ini menjadi lompatan besar dalam dunia transportasi tanah air. Bisa membuat ekonomi lebih efisien, masyarakat nanti tidak terkonsentrasi mungkin tinggalnya di Jakarta, mungkin banyak yang pindah ke Bandung yang kerja di Jakarta. Jadi ini satu lompatan kalau menurut saya, juga memberikan mindset ya, bahwa kita harus maju terus. Jadi saya sangat mendukung kereta cepat ini. Sangat luar biasa seperti di luar negeri, jadi tempatnya bersih, kursinya bagus gitu, jadi nyaman untuk ke Bandung, sangat very short. Kehadiran kereta cepat Jakarta-Bandung juga diharapkan dapat membawa kemajuan dari sisi ekonomi. Kereta cepat ini simbol negara maju itu punya kereta cepat. Jadi lebih kepada perubahan peradaban. Jadi dari yang lambat menuju yang cepat. Keretanya bagus, cukup nyaman, ya. Dan yang penting ini bisa menghemat banyak waktu. Rencananya, kereta cepat Jakarta-Bandung akan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada awal Oktober mendatang atau setelah selesainya masa uji coba pada 30 September 2023. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Australia menggelar latihan bersama survei hidrografi terkoordinasi. Latihan bersama ini melibatkan KRI Spika 934. Latihan bersama ini berada di zona ekonomi eksklusif Indonesia-Australia di sekitar Laut Timur. Latihan bersama dilaksanakan pada 29 September 2023 sampai dengan 25 Oktober 2023. Berangkatan KRI Spika 934 dilepas Komandan Pusidrosal Laksamana Madya TNI Nur Hidayat yang didampingi Wadan Pusidrosal Laksamana Muda TNI Budi Purwanto di dermaga JICT 2 Tanjung Priok, Jakarta. Latihan bersama yang meliputi survei hidrografi, oseanografi, meteorologi, dan geografi maritim ini untuk mencapai solusi bersama persoalan hidrografi dan pemetaan laut di wilayah perbatasan maritim kedua negara. Latihan bersama ini merupakan wujud nyata Pusidrosal menjalankan tugas pokok yang diamanahkan oleh negara dan bangsa. Informasi lain pemirsa, perhelatan Istana Berbatik akan digelar hari ini pukul 7 malam. Konsep street fashion akan ditampilkan dalam peragaan yang akan dihadiri perwakilan kerajaan-kerajaan Nusantara, duta besar negara-negara sahabat, dan sejumlah pekerja seni. Berikut laporan Aulina Iyasya dan juga juru kamera Dias Triawan. Ya,
Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Gladi Resik untuk acara Istana Berbatik, yaitu yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2023, tepatnya pada hari esok. Dan saya di sini sudah langsung akan berbincang dengan Ketua Pelaksana dari Istana Berbatik. Sudah ada Wakil Menteri dari Ibu Angela Tanusudibjo. Baik Ibu, bagaimana, selamat malam. Baik. Ya Bu, saya akan tanyakan mengenai acara hari esok. Bagaimana kesiapan hari esok menjelang acara Istana Berbatik? Ya, yang pastinya kita sudah mengecek persiapan sejak kemarin ya, dari kemarin kita ngeliat sampai malam, dan hari ini sudah mulai terlihat ini stage-nya sudah mulai rapi, LED-nya, dekornya, lighting-nya sudah mulai sempurna, dan tadi sejak sore sudah diadakan Gladi Resik ya, beberapa peraga juga sudah hadir untuk berlatih, jadi moga-moga besok akan semuanya tampil dengan memukau ya, dengan peragaan-peragaan busana batik yang sangat beragam, batik Nusantara, dan semoga bisa menjadi tayangan yang sangat menarik untuk dilihat bagi pemirsa di rumah. Ya, itu sangat menarik nih ya pastinya untuk acara besok. Nah, untuk boleh sedikit kasih bocoran kira-kira siapa aja yang akan meramaikan acara Istana Berbatik esok hari? Boleh. Jadi bagus banget. Besok itu akan beragam sekali yang memeragakan. Ada dari anggota-anggota kerajaan ya, di mana mereka akan membawakan koleksi dari kerajaannya. Jadi ini akan sangat spesial dan mungkin pertama kalinya karena akan ada dari beberapa kerajaan. Lalu ada juga dari public figure, influencer, atlet ya, dan tentunya membawakan batik-batik yang lebih kekinian. Ada juga dari para menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga, dan dari Dubes ini juga akan menarik karena mereka akan membawakan batik-batik dengan kemungkinan ciri khas dari negaranya masing-masing ya, dan juga ada professional model tentunya yang akan membawakan batik-batik yang dari desainer kenamaan Indonesia yang merupakan bagian dari ekonomi kreatif. Diharapkan besok acaranya berjalan lancar dan juga bisa dijadikan sebagai inspirasi batik pengrajin batik di Indonesia ya Bu Wamen. Terima kasih atas waktunya. Ya baik pemirsa, bincang-bincang saya tadi dengan Ibu Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibjo, dan pastinya untuk acara esok hari akan digelar pada pukul 7 malam, dan untuk kesiapan dari acara Istana Berbatik sendiri pada hari ini memang sudah 50% siap pemirsa. Pemirsa bisa melihat di belakang saya bahwa panggung-panggung sendiri mengenai lampu dan juga para pengisi acara sudah siap melakukan Gladi Resik di hari ini pemirsa. Dan untuk bintang tamu dan atau undangan yang akan datang di hari acara Istana Berbatik esok hari diperkirakan ada 3.000 undangan, dan juga ada 500 peraga busana yang akan memeragakan busana batik Indonesia dari berbagai macam wilayah daerah yang ada di Indonesia. Dan pastinya juga seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bahwa akan ada undangan bagi para kerajaan, yaitu dari Kerajaan Solo, Cirebon, dan juga Yogyakarta yang akan menampilkan baju-baju batik resmi atau khas dari daerah mereka masing-masing. Dan yang pastinya pemirsa besok harus nonton acara Istana Berbatik yang akan dimulai pada pukul 7 malam hingga 9 malam, karena akan ada bintang tamu yang semakin memeriahkan acara di malam hari tersebut, karena akan ada artis-artis, pejabat-pejabat, dan juga akan ada duta besar dari negara sahabat. Ya pemirsa, dari Jakarta, Ulina Iyasha, Dias Ainis melaporkan. Pemirsa, ulama asal keluarga terkemuka di Maroko, Maulana Syekh Asyarif Dr. Abdul Munim, menggelar safari dakwah di Indonesia. Maulana Abdul Munim mengajak umat muslim untuk menambah kecintaan kepada Rasul terakhir dengan memperbanyak sholawat. Setelah bersafari ke sejumlah kota di Indonesia, Maulana Syekh Asyarif Dr. Abdul Munim menghadiri acara Maulid Anwar di Zawiyah Ar-Raudhah di Tebet, Jakarta Selatan. Dalam kajian kitab Adhal Al-Makul karya Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Gumari, Syekh Abdul Munim menjelaskan sejumlah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya terkait mukjizat Rasulullah yang mampu memanggil pelepah kurma dan berbicara dengannya. Selain itu, ulama asal Maroko ini juga mengajak para jamaah untuk merenungkan keagungan dan kesempurnaan Nabi Muhammad SAW. Maulana Abdul Munim menekankan bahwa seluruh ilmu termasuk ilmu Nabi Adam alaihissalam bersumber dari Rasulullah SAW. Ya
alhamdulillah penjelasan beliau tentang kitab yang sudah beliau syarahkan itu sangat jelas dan juga itu memberikan pencerahan kepada kami tentang karakter-karakter Rasulullah yang sebelumnya belum pernah kita ketahui, dan itu juga membagikan semangat kami untuk ya semakin mencintai Rasulullah. Ya semoga saja ilmu yang kami dapat di sini menjadi ilmu barokah dan bermanfaat. Gitu. Mursyid Thariqah Siddiqiyah Darqawiyah Sajiliyah ini juga mengajak kaum muslimin untuk mendekatkan diri dengan sang Nabi dengan memperbanyak sholawat. Dari Jakarta, Aryan Nafkarim, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tarian naga api yang spektakuler kembali hadir di Hong setelah 3 tahun absen. Ya, informasi dari mancanegara akan kami hadirkan pemirsa usai jeda berikut.